mana-mana dihujat, dicaci, saking ada yang benar-benar benci, meskipun mungkin jabatannya tinggi atau seperti apapun, pergi ke pasar dilemparin telur busuk, ada yang kayak gitu, saking dibencinya. Ya. Allah biarin aibnya terbuka. Gimana mau nggak mau, Tuhannya mulut orang kadang mungkin soalnya, jadi akhirnya kebuka. Ya. Punten, lagi ada film rame katanya di bioskop, Ipar Adalah Maut judulnya. Kalau mungkin di sini ada yang pernah nonton, jujur, kapan mereka berhenti selingkuh? Ketika ketahuan. Coba nggak ketahuan, lanjut gaspol. Ya. Yang ke satu, kalau dosa terus menerus nggak tobat-tobat, pilihan yang pertama, satu, Allah buka aibnya. Pilihan yang kedua, apa? Allah biarkan dia mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Nah, itu aja ya. Ini saya dapat nasihat ini waktu masih di pesantren di Darut Tauhid. Ingat AA cerita kayak gitu. Sekali lagi kita ambil hikmah, izin tidak menyebutkan nama. Dulu di Bandung itu pernah ada ya tokoh lah ya, pejabat daerah, punya posisi di pemerintahan di Bandung atau Jawa Barat. Ditemui mati, meninggal dalam keadaan di hotel remang-remang, tanpa busana dengan sesama laki-laki. Hina nggak bu mati kayak gitu? Tapi renungannya kayak gini ya, jujur. Mungkin nggak sih Allah yang segitu maha pengampun dan maha baiknya ngebiarin hamba yang ia cintai mati dalam keadaan sehina itu, kalau itu dosanya baru sekali seumur hidup pertama kali? Mungkin nggak? Nggak masuk akal kata saya. Karena bisa jadi orang kalau sampai meninggalnya suul khotimah dalam keadaan kayak gitu, punten, bisa jadi karena terulang lagi tanpa tobat-tobat. Kok nggak kebagian yang dibuka dulu? Mungkin sudah dibuka tapi ke istrinya, tapi tetep bebol. Keulang lagi. Maka gimana pilihan yang kedua? Mau nggak mau. Untuk apa? Agar bukan Allah nggak sayang, tapi harus jadi pelajaran untuk menyelamatkan bisa jadi ribuan orang lain yang mendengar kisah ini jadi berhenti itu dari maksiatnya. Karena punten ya, jarang sekali saya sendiri seumur hidup nggak pernah nemuin ada orang yang dapat keadaan mati dalam keadaan hina, terus saya tanya kehidupannya seperti apa dan mendapati bahwa dia baru sekali-kalinya ngelakuin dosa itu jarang banget. Nggak usah dia mati. Orang kalah judi misalkan. Setiap kali ada orang kalah judi, minjem duit, datang baik ke rumah maupun WA maupun hubungin lewat apa. Ketika ditanya, ngaku semua jujur. Nggak ada yang bilang ini baru pertama kali sekali-kalinya judi, langsung hancur sehancur-hancurnya punya utang segitu banyak. Enggak, pasti berulang. Ya. Sama yang akhirnya jatuh bangkrut usahanya apa? Ternyata punten, misalkan riba. Saya tanya, ini riba pertama kali seumur hidup nggak? Enggak, udah yang entah keberapa kali. Yang punten pernah bandel, dulu dia pernah jadi suami, mohon maaf, yang selingkuh apa segala macam. Sekarang mohon maaf, misalkan kena penyakit kelamin atau bahkan ditinggal anak istri, anaknya pun udah berusaha dia baik-baikin, masih benci, nggak pernah mau ketemu bapaknya. Sampai ada yang anak perempuannya jadi lesbi karena tahu kelakuan bapaknya kayak gitu. Jadi dianggap semua laki-laki sama aja. Dia memilih untuk jadi sesama jenis perempuan sama perempuan, anaknya. Ya. Ketika ditanya dulu, waktu akhirnya sampai jadi kayak gini, emang itu zina pertama kali selingkuh seumur hidup? Ya kalau jujur mah udah sering. Ya. Jadi kayaknya ya Allah segitu penyayangnya. Nih hamba baru pertama kali ngelakuin dosa langsung digeprek kayak begitu, itu jarang sekali. Ya. Nah emang biasanya yang kejadian berulang. Kalau dibilang, kenapa kita tidak dikasih kesempatan? Nggak dikasih kesempatan gimana? Kalau bicaranya nggak dikasih kesempatan itu, kamu pas lagi maksiat, petir nyamber meninggal saat itu juga mudah. Jantung diberhentiin mudah. Kepleset di kamar mandi kejeduk mudah. Tapi pulang dari selingkuh naik mobilnya aman. Bahkan ada yang pulang dalam keadaan ya mohon maaf sambil mabuk, aman bahkan nyampe rumah. Sejatinya kan selagi setiap beres maksiat gak langsung mati, sebetulnya kan Allah lagi nungguin tobat kita. Ini jadi horor begini bu. Tapi ya renungannya begitu istilah ya. Paling banyak mengingat kematian. Memang kita ikut pengajian di sana, ternyata memang ya
Jarang sih di sana ya yang ceramah itu terus bercanda. Bukan tidak boleh juga, cuman memang di sana memang kebanyakan serius. Ya memang ternyata ketika dilihat audiensnya sekelilingnya juga memang orang-orang yang udah pengen siap nyatet belajar. Jadi disesuaikan kata guru. Berarti gimana dong? Ya sudah, sesuaiin. Ketemunya sama yang baru ngaji, baru hijrah, bahkan baru belajar cara pakai sarung, cara wudhu seperti apa ya. Ketemu misalnya teman-teman yang baru mualaf, ya silakan disesuaikan. Kalau ini kan bidadari samara bismillah sudah berilmu, sudah soleha semua, ya sudah ya. Kan alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tapi gitulah, banyak renungan. Izin ya, kita mah ngambilin hikmah aja karena bicaranya ilmu, yang bicara sedikit ilmunya. Dan bisa jadi kalau bicaranya ilmu kita kalah jauh sama Google. Sok mau nyari hadis apa di Google, bisa lengkap itu ada. Bahkan gak cuman Arabnya, terjemahan udah lengkap tuh, dicariin. Kita masukinnya bahasa Indonesia, dia ngerti, dikeluarin hasil yang bahasa Indonesia juga. Ya. Wah, udah enak sekali. Mau dengerin ulama siapa? Termasuk yang sudah wafat, cari gerak YouTube, masukin ceramah Buya Hamka. Orangnya udah nggak ada, tapi masih ada ceramahnya. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh, masih ada. Oh, nikmat sekali zaman sekarang. Nah, di zaman dulu pengen tahu, saya dengar hadis nih dari teman saya. Dia bilang sumbernya dari ulama yang di situ. Untuk mengetahui itu benar atau enggak, berangkat tuh 3 bulan naik unta menuju ke sana demi nemuin orang tersebut. Benar enggak sih hadis itu? Ya, yarhamukillah. Ya, Masya Allah. Ucapin bareng-bareng, yarhamukillah. Jadi salah satu hak seorang sesama muslim dengan muslim lainnya, salah satu hak mereka adalah didoakan setiap kali ada yang bersin. Tapi memang di hadis yang lain diceritakan ada dua sahabat bersin, yang satu didoakan, yang satu tidak didoakan. Yang tidak didoakan tuh nanya kepada Nabi, kenapa aku tidak didoakan olehmu? Karena yang satu bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Jadi kalau habis bersin tuh mengucap alhamdulillah ya. Nah, kalau kita mendengar ucapan hamdalahnya, kita disunahkan mengucap yarhamu. Kalau laki-laki yarhamukallah, perempuan yarhamukillah. Nanti yang didoakannya biasanya menjawab lagi yahdikumullah. Ada lengkapnya yahdikumullah wa yusli balakum. Ya. Ada banyak riwayatnya, tapi ini belajar ngamalin ya, insyaallah. Sunnahnya seperti itu. Kakak, ya begitulah hikmah-hikmah kehidupan. Sejatinya yang paling bahaya buat diri kita tuh dosa kita sendiri. Makanya di sana itu juga akan kelihatan pribadi seseorang tuh aslinya kayak gimana. Karena memang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ketika dia mendengar ada seseorang merekomendasikan, oh dia orang baik, ditanya dulu, entar dulu, kamu bisa nyebut orang itu baik, kamu minimal udah harus ngelakuin 3 hal menurut Sayyidina Umar. 1, kamu salah satunya pernah safar, perjalanan jauh sama dia dalam waktu yang cukup lama. Karena nanti ketika safar tuh sebetulnya akan kelihatan sifat asli. Semua udah pada capek, mabit, pas masuk bus, qadarullah misalkan ternyata ya penuh atau gimana, bisa nggak peduli itu. Yang penting saya yang dapat tempat duduk. Ya, nggak peduli, kadang harus ngikut, harus gimana, ya. Selanjutnya juga pernah nggak kamu bermuamalah dengan dia? Nah itu kata Sayyidina Umar ya. Sama yang terakhir, bermuamalah itu dalam urusan misalkan kita pernah urusan duit ya, urusan bisnis, pernah sama-sama usaha. Sama yang terakhir, pernah nggak kamu memberi dia amanah? Nah dia khianat atau enggak ya, dia manahin, tolong ya ini saya titip selama 1 bulan, titip apa misalkan mobil, nanti ternyata begitu pulang mobil ya bensin ternyata udah hilang habis, ketika dipakai pasti dipakai, nggak mungkin orang sendiri bensinnya, dan itu ternyata nggak ada izin, nggak ada apa. Karena memang mereka benar-benar ngejaga suatu amanah itu ya, kelihatan. Dan kita kan kalau baca kalimat talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik kan, ya Allah kami terima sambutan panggilanmu ya. Kami menyambut panggilanmu, datang. Labbaik. Terus kata guru kami ada 4 orang tujuan orang ke tanah suci itu. Ya. Ada 4 tujuan orang itu pergi ke tanah suci. Tujuan yang pertama, 1, memang untuk ibadah, dia mendulang pahala. Nah,
Dia ibadah maksimal, total, dia dapat pahala. Tujuan yang kedua, untuk digugurkan dosa-dosanya. Gampang, kopernya dibikin hilang. Kopernya nggak hilang, tapi rusak. Ada yang duitnya hilang, ada yang kepleset di gampang banget ya. Gampang banget ya. Satu, untuk ibadah. Dua, untuk gugurin dosa. Tiga, untuk nolong orang lain. Punten, bisa jadi kita pernah kesana pun bukan karena kitanya soleh. Bisa jadi ada orang soleh yang kesana berdoa, ya Allah saya teh udah sepuh, mudah-mudahan ada yang bisa nolongin saya. Mungkin yang berdoa orang Afrika, tapi tahu-tahu di sana pas dua ketemu misalkan di Raudoh, ya Allah udah kasihan ini nenek dipapah sama ibu karena masih muda. Bisa jadi kita kesana untuk ngepapah dia doang tuh, karena doa orang soleh itu. Dorongin kursi rodanya kah? Atau barang dia hilang jatuh kita yang nemuin, ketemu di pelataran, ketemu yang lagi bingung nyari ini bukan? Nah, udah. Sama yang keempat, untuk wafat di sana. Yang mana yang kita semuanya baik ya. Entahkah untuk kesana jadi dapat pahala, entah kesana untuk jadi penggugur dosa, ada yang kesana untuk nolong orang lain. Dan memang ada juga orang yang kesana memang untuk wafat. Kalau kemarin ngerasain yang ketemu benar-benar, sebetulnya tadinya saya nggak tahu. Memang udah kelihatan ada bapak-bapak waktu di Arafah lagi wukuf di depan tenda, duduk di kursi roda. Gini ditutupin anduk, bukan anduk, kain ihramnya sendiri. Saya mengiranya tidur atau gimana dan memang nggak ngeh karena memang ya sudah sibuk dengan jemaah yang lain. Tahu-tahu yang dari tenda sana yang ada kakek-kakek yang kayak gitunya nyamperin, boleh nggak ini ngajak yang lain untuk ikut nyolatin siapa pak? Itu yang di kursi roda sudah wafat. Oh jadi itu lagi dalam keadaan di kursi roda kayak gitu teh ada yang sedang dalam keadaan sudah meninggal? Nggak ada. Jadi ya kalau menurut data ya kemarin sekitar 500-an orang yang meninggal. Sekitar 200-annya yang memang yang paling banyak orang Mesir katanya, tapi yang juga cukup banyak sampai di angka 200-an juga orang Indonesia ya, orang Indonesia ya. Semua berjalan menemui takdirnya masing-masing ya, semua datang ke sana dengan membawa hajatnya masing-masing, tapi ya Insya Allah lah udah, kalau emang udah waktunya sudah akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Itu pelajarannya saatnya banyak sebetulnya, cuman ya pokoknya di sana itu kita benar-benar dibikin sama bu. Karena kalau udah lagi berihram bu, terutama yang laki-laki, sumpah nggak bisa bedain mana yang direktur, mana yang karyawannya, nggak bisa. Karena nggak ada aksesorisnya gitu. Mungkin kalau ketemunya di mall ya dia pakai sepatunya mahal mungkin, atau pakai kendaraannya mahal. Di situ sama-sama duduk sambil doa, ambil keringetan, sambil nutup diri dari gimana caranya berlindung dari cuaca yang kemarin juga katanya tembus rekor 51,8 derajat. 51,8 derajat. Ini di luar kayak gitu tuh kalau kita jemur itu paling tadi kalau lihat rangka ramalan cuaca itu cuma 32 derajat. 32. Ini 51 kan berarti lebih dari setengah mendidih. Cara ngebayangin paling gampangnya nanti ibu ke Damri, cari bus yang lagi nyala, jongkok di depan knalpotnya, kurang lebih kayak gitu ya, kayak di depan knalpot bener, kayak segitu memang ya kan. Oh masya Allah lah ya. Oh sama satu hal yang unik lagi, qadarullah di sana azamnya selain tentu kan untuk ningkatin ibadah salah satunya di sana. Kalau saya salah satu yang ditarget di sana pengen khatamin beberapa kitab hadis lagi. Ketemu lagi pas nyampe Madinah, ya Allah yang aturin. Runut balik halaman. Pas nyampe di Madinah, dapat lagi nyampe bab keutamaan kota Madinah juga. Nah, ketika bicara tentang keutamaan Madinah, ternyata Madinah itu Nabi mengibaratkan Madinah itu seperti pandai besi. Nah, ketika bicara tentang keutamaan Madinah, ternyata Madinah itu Nabi mengibaratkan Madinah itu seperti pandai besi.
maksud karat tersebut? Ya sesuatu yang gak baik bagi diri kita. Pilihannya dua. Kita masuk ke sana, karat hati kita dibersihkan, ada aja pelajaran-pelajaran yang bisa didapat. Atau na'udzubillah, Allah anggap kita sebagai karatnya, maka kita akan dibikin gak betah sama Madinah, jadi pengen pergi aja terus. Padahal punten ya, Madinah segitu indahnya, Masjid Nabawi. Dan di hadis yang lain Nabi sudah berjanji, Allah sudah berjanji terkait untuk kepada Madinah. Kalau ada orang yang pergi meninggalkan Madinah, maka Allah akan gantikan orang yang lebih baik daripada yang pergi itu untuk masuk. Misalkan ada orang tadinya tinggal di Madinah, dia punya hafalan misalkan 10 juz, setiap hari tahajud 4 rakaat, duha 4 rakaat di luar yang 5 waktu. Suatu ketika dia ngerasa gak betah dan pengen pergi dari Madinah, Allah akan hadirkan di kota Madinah orang yang pasti lebih baik dari dia. Itu udah pasti. Jadi penuh dengan orang baik memang di sana. Ini kisah nyata ya, pelajaran ya. Ceritanya ada selebgram. Ibu tahu istilah selebgram? Jadi selebriti tapi bukan di TV, di Instagram ya. Salah satu kerjaan selebgram itu kan punten. Kadang terima endorse produk gitu ya. Kadang jadi nggak tahu waktunya ibadah jadi dintan-tan, dingkengke, sibuk dengan saya harus bikin iklan produk ini itu dan segala macam. Walaupun kalau kita bicara berarti nggak boleh ya hukumnya, sah-sah aja boleh selagi produknya bukan produk haram dan apapun itu. Tapi kan ada tempat dan waktu ya. Satu ketika berangkatlah dia ke sana selebgram ini, terus ya Allah persulit lah. Tadinya tempat biasa sepi buat dipoto bagus, dibikin rame, jadi akhirnya nggak dapat foto yang bagus. Dibikin baterainya habis, dibawa besoknya udah ganti pembawa baterai pengganti atau power bank lebih banyak. Dibikin HP-nya kepanasan, jadi nggak bisa dibuka kameranya. Ada aja gitu, sampai akhirnya hari itu tuh keliling seharian, nggak berhasil dapat satu video, dapat apapun. Kesel, ngambek, alah. Padahal padahal ada yang beberapa artis itu kan kalau datang ke sana sebetulnya banyak yang nggak bayar. Dia kerja sama travelnya, kalau mencapai target nanti dia digratisin, gitu ya. Jadi seharusnya kan karena yang lain mah bayar, ibadah pol-polan. Ada kamu mah udah nggak bayar, ternyata malah sibuknya dengan urusan pengen iklan, pengen urusan. Nah, itu kan makanya memang. Suatu ketika akhirnya sudah ngambek, akhirnya azan maghrib itu pun akhirnya masbuk. Karena tempat wudunya ribet jauh ke dalam dan masbuknya di rakaat terakhir itu pun gak kebagian di dalam. Si seleb ini akhirnya sholatnya di pelataran di luar yang punten banyak burung-burungnya. Kadang kan berarti uniknya ya, itu burung banyak di Madinah. Tapi kalau di tempat yang ada sajadahnya atau tempat sholatnya nggak pernah mereka berak di situ ya. Ketika udah keluar dari area Masjid Nabawi, itu memang iya banyak burung ya. Kenapa emang banyak burungnya kan, dia juga harus buang hajat. Nah ini di bagian yang luar-luar. Lalu berdirilah udah ikut saf, ibu-ibu yang di sebelahnya memiringkan sajadahnya, dipindah digeser buat ke bagian buat si seleb ini. Maka begitu beres sholat diajak ngobrol, nggak ngerti bahasa Arab, yang ngasih sajadahnya bahasa Arab. Senyum, izin mohon maaf, secara fisik ya seperti Bilal bin Robah ya, namanya Halimatus Sadiyah, dia cerita namanya diambil dari yang menyusui baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW ya. Sambil ada anak-anaknya ikut lari, ikut apa, ditanya dengan mohon maaf, mungkin di sananya profesinya ya sebagai pekerjaan yang berat ya. Jadi memang ya pakaiannya tidak bagus, kering kakinya, sendalnya sudah tipis, tapi masih ingat-ingatnya untuk bagiin sajadah ke seleb ini. Maka berterima kasihlah. Akhirnya ditanya-tanya, namanya siapa, datang dari mana, ya dengan bahasa isyarat lah karena terbatas. Ya, satu orang Arab, satu nggak bisa bahasa Arab si selebnya. Tapi ngelihat si ibu ini begitu ceria, padahal punten mohon maaf, bu punten bu, mukenanya pun aduh bolong, sajadahnya tentu tidak sempuk seindah ini, sendal tipis, itu tumitnya hampir mau jebol, udah sampai nempel aspal, tapi senyum, alhamdulillah bisa ibadah di Masjid Nabawi. Ya alhamdulillah Allah hadirin, hidayahnya masuk di situ. Nangis dia.
si selebnya. Malu ya Allah, ada orang yang kehidupannya datang ke sini juga mungkin dia bayar, sulit, gimana, tapi bisa sibuk dan bahagia hanya karena bisa sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan dia mikir, ya Allah saya udah jauh-jauh ke sana, bisa sholat yang sebetulnya kapan aja, tanpa terima endorsan ini juga saya sebetulnya punya biaya untuk berangkat, untuk full ibadah. Ini gara-gara kemaruk diterimain aja semua, tapi jadi harus banyak syuting ini itu, padahal udah azan, udah waktunya sholat, udah segala macem, sehingga akhirnya malah jadi ya udah sholatnya terbengkalai, video juga ternyata nggak ada yang berhasil kerekam, ada aja kendalanya, baterai habis, handphonenya rusak, apapun segala macam, dan masih menggerutu gitu. Berarti ini tuh dia ngegerutu dan sesetres itu karena banyak masalah, atau sebetulnya karena nggak bersyukur aja sebetulnya. Ketemu dengan yang seperti itu ya sudah seketika. Akhirnya ya alhamdulillah ya ada banyak perubahan yang kita di sana sempat ketemu, kumpul dengan teman-teman yang orang bilangnya artis gitu ya. Ya kan pada cerita-cerita, oh ada pengalaman ini, pengalaman itu. Qadarullah kemarin lagi banyak, walaupun nggak sempat ketemu semua. Yang sempat ketemu Agim ketemu di sana, terus Ari Untung, terus Ustadz Irfan Rizky yang dari Wonosobo, ya beberapa yang lain nggak. Ustadz Abdul Somad ada tapi nggak sempat ketemu. Ustadz Fatih, ya banyak lah ya. Sisanya yang lain kebanyakannya para artis ya. Arafi juga berangkat ke sana. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi syiar. Kita lanjut ke kitabnya ya. Puntenlah jadi banyak ngebahas ke arah sana. Kita ambil hikmahnya aja ya. Gitulah Bu, kalau ngajinya sama Ko Denis mah. Ya, kirain teh bahas tafsir, bahas apa ya? Bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Tapi yang penting yang saya dikasih tahu sama guru dari dulu, apapun yang kamu omong, yang penting membuat kamu dan yang ngedengarnya tambah dekat sama Allah. Dah gitu aja. Kadang bisa jadi nasihatnya mungkin ringan kayak gimana, tapi kalau bikin kita ingat sama Allah ya sudah tercapai. Ya, bismillah. Yuk, nomor 161. Minta tolong dibacakan, tafadhol. Halaman 123 ya. Hmm, 161-nya Tante izin, yang di sebelahnya, yang mungkin kau mendapat. Mungkin engkau mendapat karunia Allah, karunia ilmu ma'rifat pada saat gelapnya kesedihan. Apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat gelapnya nikmat kesenangan, kau tidak mendahului yang nyata yang lebih dekat bagimu, manfaat keuntungannya. Jazakillahu khairan. Makasih Tada. Qala al-musannif fi kitabil hikam, rubbama afadaka fil laili al-qabdi ma lam tastafid fi isyraqin nahari al-basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mungkin engkau mendapat karunia ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal jadinya ya. Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah ya. Kita jadi tahu Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun ya. Mungkin engkau mendapat karunia ilmu ma'rifat, kau jadi dekat sama Allah pada saat gelapnya kesedihan. Apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat terangnya nikmat kesenangan. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Ya. Maksudnya gini, satu, kita hidup pasti pengen enak ya. Nggak pengen lapar, nggak pengen punya utang, nggak pengen setiap kali pengen sesuatu nggak ada uangnya buat beli, ya pengennya enak ya. Pengen punya anak dapat anak, pengennya anaknya terus kembar, beneran dapat kembar, pengen dapat kerjaan beneran punya kerjaan, kerjaannya juga lancar, pokoknya pengen yang enak-enak betul. Tapi diingatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah Sekandari, yang baik bagi kamu untuk bisa tambah dekat dengan Allah itu bisa jadi justru ketika gelapnya kesedihan. Karena bisa jadi dari gelapnya kesedihan tersebut ada apa-apa yang tidak engkau dapat ketika kamu dapat terangnya nikmat kesenangan. Ya.
Ibarat ginilah, kita nggak akan tahu nikmatnya minum air kalau tidak sedang haus, betul? Ibu lagi kembung kenyang banget minum air, biasa gitu, malah belenak. Tapi kita baru tahu nikmatnya air itu bisa jadi setelah harus haus dulu, ya. Sehingga nanti dengan akhirnya kita tahu rasanya haus dan rasanya nikmat minum ketika haus, bisa ada perubahan tuh dalam diri. Ngehargain air, gak mubazir, berterima kasih kepada siapapun yang memberi. Itu efek-efek yang ditimbulin kan? Ya. Maka disebutkan lagi, kamu gak tahu, kamu tidak mengetahui yang mana sih yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Kamu gak tahu. Ya. Makanya sudut pandangnya begini, Bu. Gimana caranya seumur hidup satu dunia nurut sesuai keinginan kita? Gimana caranya? Mustahil. Kerjaan lancar terus, orang selalu baik terus, gak pernah ada yang jahat, gak pernah ada yang khianat terus. Itu gimana caranya satu dunia seumur hidup nurut sama kita? Gak mungkin, betul? Karena selevel Nabi aja masih dikatain gila, dijahatin, dilukain, ya. Maka berarti gimana cara pengen bahagia tuh? Kalau misalkan sudah sesoleh apapun, Nabi udah segitu solehnya, masih ada hal gak sesuai keinginan beliau, betul? Nabi, anak laki-lakinya meninggalnya waktu masih kecil semua. Sedih? Sedih. Anaknya yang sampai usia dewasa cuman yang perempuan, Fatimah, ya, dan lain-lain. Yang laki-lakinya Ibrahim, Qasim, meninggalnya ketika masih kecil semua, belum masih usia balik. Sedih? Sedih. Tapi itu selevel Nabi, selalu ada aja kejadian yang bisa jadi gak sesuai keinginan. Terus apalagi kita yang segini-gininya terus meletakkan kebahagiaan kita selalu tentang keinginanku terkabul. Gimana caranya seumur hidup keinginan terkabul terus itu gimana? Kan susah ya. Maka cara paling tepatnya adalah, maka gimana caranya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa anggap itu jadi kebaikan. Gak sederhana, standar nikmatnya dirubah dulu, itu dia. Kalau dulu bagi kita nikmat adalah ketika keinginan terkabul, pengen rumah dapat rumah, pengen mobil dapat mobil. Sekarang bagi kita nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Nah, sederhana. Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Kok saya udah percaya dengan orang ini, udah saya bantuin, dia malah berkhianat. Tugas kita ngapain? Jadikan ini jalan tambah dekat sama Allah. Oh ya udah, mungkin ada dosa saya. Sekian banyak orang, bisa-bisanya yang dipilih oleh penipu itu adalah saya yang untuk ketipu. Udah, daripada sibuk nyalahin penipunya. Dasar penipu kurang ajar, pasti kurang ajar. Karena kalau dia soleh nggak bakal nipu, ya. Jadi ya udah dia sibuk mikirin, oh pasti ada yang ngundang. Dan itu pasti diundangnya dari kelakuan diri sendiri. Ya ingat, bahasa untuk dosa di dalam Quran kadang disebutnya zolamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena sejatinya setiap kali maksiat Allah nggak rugi, yang rugi siapa? Kita yang maksiat, ya. Jadi kalau kita lagi berbuat jahat, aslinya kita lagi jahatin diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Quran surat 17 Al-Isra ayat ke-7, ya. Kalau kita berbuat baik, kebaikannya balik ke kita juga, wa in asatum falaha, dan begitu juga sebaliknya. Ya. Kita lagi nolongin orang, bukan kita lagi jadi pahlawan dermawan ke dia, enggak. Kita lagi berbuat kebaikan ke kita sendiri, pasti bakal balik ke kita entah kapan. Alhamdulillah kalau balik ke kitanya nanti di akhirat. Karena kita lebih butuh bantuan di akhirat daripada butuh bantuan di dunia. Nah, ingat renungan tentang sakit. Kita sakit di dunia, sambil sakit dosa bersih, meninggal sakitnya nggak ikut. Meninggal tumor segede bola basket. Apakah ketika dibangkitkan di padang mahsyar masih ada tumor segede gitu? Enggak, Bu, utuh demi Allah. Itu penyakit fisik. Penyakit hati di dunianya nggak kerasa sakit. Kadang ngerasa dipuji terus sampai jadi sombong, tangan dicium, berbangga diri, ngerasa bisa memerintahkan malaikat, ngaku-ngaku bisa bahasa semut, bahasa cacing, bahasa apapun segala macam, ya. Meninggal, efek dari penyakit hatinya harus dimintai pertanggungjawab itu di sisi Allah, ya. Maka dari sini aja kita udah mesti bisa pikir, lebih bahaya mana, penyakit kanker atau penyakit sombong? Sombong, ya.
Itu si Kodenis. Harusnya ada nama haknya ya. Hantu meren maksudnya ya. Ya, udahlah, jangan ya. Nah, kalau di sini kalau di sini minta mohon jangan ditambahin apa-apa, panggil Koko aja ya. Dan Kongko emang aslinya ya. Biasa jualan ya, papi jualan ikan asin ya. Atau kadang ada jualan di handphonenya. Kongko biasa ya. Kan pasti udah banyak yang lihat videonya Mamah Dede ya. Emangnya kalau ada sholat dipanggil ibu sholat? Ya, Masya Allah ya. Punten ya, yang saya tahu asal muasal kenapa askar itu manggilnya ya haj, ya yola gitu kan ya. Alasan pertamanya karena memang maksudnya tuh aslinya sindiran. Ai kamu teh nunain ibadah haji, menyeting atau ngalangan jalan gitu kan. Ya sok atuh pinggir. Nah karena ngalangin jalan, bahasa jalannya Arab, bahasa Arabnya jalan itu torik. Ya haj, torik. Maksudnya tuh kamu teh di jalan, minggir, ai kamu teh ya. Akhirnya gitu. Di sini dianggap, ternyata kalau ke sana dipanggilnya haji ya. Oh berarti saya harus dipanggil haji. Aduh ya. Aslinya sindiran bukan ya. Bukan. Ya mana ada yang tahu ya kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dia paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya, kita gimana ngukur takwa? Ya nggak ada termometernya, nggak ada penggarisnya. Ya Allah dan dirinya aja yang tahu. Dan dirinya yang soleh asli biasanya ya merasa soleh itu salah, merasa salah itu insya Allah soleh ya. Jadi hati-hatilah dengan panggilan tersebut segala macam. Kita nggak ada yang tahu nih. Karena sejatinya tadi kalau pengen hidupnya lebih tenang, lebih enak ya tadi kita menganggap segala hal itu adalah nikmat. Tapi nikmatnya itu apa kalau ditanya? Nikmatnya bukan ketika keinginan kita terkabul melulu, tapi adalah nikmat lebih tepatnya adalah apapun lah yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ditipu gara-gara itu jadi rajin tahajud, bisa ada hari dia bersyukur alhamdulillah saya yang ditipu. Koruptor ditangkap, ngambek, kenapa teman-teman dia nggak ditangkap? Begitu bebas dari penjara, alhamdulillah saya yang ditangkap. Satu, kenal Islam. Dua, jadi berhenti. Coba kalau nggak ketangkap kan nggak berhenti. Ya, gitu. Jadi kita teh menderita kadang cuma gara-gara salah fokus. Contoh, balik lagi contoh ya. Misalkan artis selingkuh, terus aibnya kebuka, netizen menghujat, dia stres. Kenapa stres? Salah fokus. Apa yang dia fokusin? Gimana ya sinetron saya? Nanti kalau diputus gimana? Gimana ya kontrak perjanjian dengan brand merek itu? Nanti kalau diputus kerja sama endorse-nya gimana? Gimana ya pengikut saya, follower saya, nanti nggak ada yang mau nonton saya lagi gimana? Kalau itu yang dipikirin, pasti stres. Karena yang seharusnya dipikirin dari setiap masalah adalah gimana caranya gara-gara masalah itu kita jadi diampunin Allah. Udah gitu aja. Sok suruh pilih. Seumur hidup keinginanmu kekabul melulu. Netizen kembali cinta, tapi nggak tobat-tobat, repot. Kan ada pengadilan Allah, nanti nggak bisa kabur. Ya. Yang kedua pilihannya, mungkin netizen penonton masih menghujat, mencaci, tapi dia udah tobat nasuha, udah nangis sejadi-jadinya sambil sholat tahajud mohon ampun di sisi Allah. Aman. Kalau Allah udah ampunin, siapa yang bisa celakain kalau udah dapat ampunan Allah? Anteng, kalem, ya. Salah fokus ya kita tuh. Masalah, sokra masalah. Yang dipikirin apanya? Nangis. Ada dua nangis. Kau sering bilang, satu ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Ulangi. Satu nangisin masalah, dua nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang jadi solusi buat hidup kita? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Sepakat semuanya, ya. Coba lihat, pas kita lagi masalah, kita lebih sering mikirin apa? Ya Allah, handphone hilang. Aduh, datanya. Aduh, di situ ada m-bankingnya. Aduh, passwordnya belum diganti. Ada apanya? Siapa yang langsung mikirin? Aduh, saya memang dosa apa? Saya memang pernah nyimpan video nggak bagus di handphone itu. Sibuk tobat. Ya, saya memang di situ ada grup. Memang isi grupnya tuh memang gibah doang, memang kerjaannya.
Nah, setiap kali kita salah fokus, stres pasti asli. Ya. Stres, ya. Copet banyak, yang punya handphone juga banyak. Bisa-bisanya kena handphone kita, apa itu nggak dipikirin? Ingat yang kena punten ya, yang aku pernah cerita kena burung, kena jidatnya. Daripada sibuk nyalahin burungnya, dasar burung kurang ajar, nggak ngerti bahasa Indonesia burungnya. Ya. Dan burungnya juga udah pergi jauh. Mau bilang tidak terima, tanda terima masih anget di jidat, anget itu, fresh, ya. Jadi dia malah sibuk, ya Allah sekian banyak, manusia segini banyak, pantat burung segede gitu, tarang saya segede gini, ya Allah jidat, bisa kena. Secara peluang ya Allah, kelembapan angin, kecepatan angin, sudut kemiringan pantat si burung, bahkan tingkat kemulesan si burung, bisa-bisanya mules ngelihat wajah kita, kan itu harus diperhitungkan, ya, harus diperhitungkan itu, Masya Allah. Gampang tau Bu, di sana tuh Bu, Masya Allah ya. Kan kadang ya berpenampilan sebaik mungkin ke masjid itu memang ada perintahnya. Ya. Masa ketemu bos rapi, ketemu Allah pengen sholat pak balaktak, kan itu juga memang ada adabnya. Tapi kan masalahnya Allah tahu nih niat nih. Nah, pernah ada kejadian di sana, berpenampilan terbaik. Tapi dari awal hatinya niat untuk nanti foto-foto, ya. Bagus nih. Belum nyampe masjid baru keluar hotel, ceprot tai burung, gampang. Gimana coba sok? Kudu dicuci lagi dulu, udah jelas gini di dada, ya. Gampang bagi Allah. Naudzubillah kalau sampai ada yang kena di cadar, aduh kena irung lebih tepat ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ya, mungkin kamu dapat karunia bisa kenal Allah. Nah, kita udah mesti anggap juga bisa kenal Allah itu karunia loh, asli mahal loh hidayah. Kita pernah bahas kan, punten ya. Kamu seumur hidup, ulangi dari sini deh. Ada orang minta sembuh belum tentu dikasih sembuh sama Allah. Ada orang minta jodoh belum tentu dikasih jodoh sama Allah. Ada orang minta kaya belum tentu dikasih kaya sama Allah. Bukan Allah pelit tuh. Gampang Allah bagi-bagi masing-masing kepada kita 100 T itu gampang. Tapi Allah juga tahu ini orang hamba, kalau jadi kaya nih hamba nih, ngaco nih. Daripada dia maksiat bikin dosa, mendingan gak usah dikasih duit sama Allah. Pas-pasan gajinya pas-pasan terus. Ada yang kayak gitu. Tapi sekian banyak doa ada yang belum tentu dikabul. Guru kami ngingetin, ada satu doa yang kalau ini yang diminta pasti dikabul. Ingat doa apa? Doa minta hidayah. Doa minta hidayah. Kenapa? Karena orang udah ada hidayah, ada Allah di hatinya, mau hidupnya kayak gimana dia sibuk bahagia, bersyukur. Karena bagi dia yang paling mahal hidayahnya, udah gitu aja. Sedangkan punten, kita punya harta, duit misalkan 100 T, mobil 14 showroom, bukan 14 mobil ya, segala macam udah punya, tapi nggak ada hidayah di hati. Lihat koruptor, nyolong terus kan. Sebelum korup udah pada kaya belum aslinya? Udah. Lihat yang korupsi, lihat yang selingkuh. Kebanyakan cantikan istrinya kan daripada selingkuhannya. Ya itulah, sampai orang bilang jadi pelakor tuh nggak perlu cantik, hanya perlu gato. Naudzubillah. Ya. Makanya kemana-mana bawa herosin, salisil ya, obat gatal. Buat disemprotin, janganlah ya. Masya Allah. Maka yuk bismillah. Kita udah mesti mulai menganggap dulu bahwa ya Allah ada hidayah, kenal Islam, itu aja udah nikmat yang mahal banget. Bu, kabayang atulah Bu, ibu jadi orang yang gak kenal Allah, padahal seumur hidup udah berbuat baik, sedekah rajin, ke tetangga selalu ramah, senyum selalu ngebantu. Tapi kan kita tahu, yang punya surga Allah, yang hidup dan matiin Allah, kita hidup gak dengan aturan Allah. Kan ibarat ikut ujian, tapi dari awal kita gak daftar di sekolahan itu. Ya gimana bisa keluar ijazah dari awal juga gak daftar? Ada kelas nih. Ini pertanyaan yang diajukan ke Dr. Zakir Naik ketika misalkan gimana ceritanya kalau misalkan ada orang non-muslim tapi berbuat baik terus, masa gak keterima? Beliau kasih analogi kayak gini, misal ada kelas kampus, kamu gak ikut masuk tapi tiap hari nimbrung di jendela, ikut dapat ilmunya, ikut berbuat kebaikan dengan ilmunya, ikut semuanya. Nah ketika waktunya ijazah, kamu ngambek, kok aku gak ikut ijazah? Kan aku ikut belajar dari luar jendela ngintip. Kamu kan gak daftar ya. Gak daftar.
Jadi ya daftarnya teh apa ya, asyhadu alla ilaha illallah, udah sih sederhana ya, persaksian itu teh. Tapi tidak sekedar persaksian, karena orang udah pakai iman, ininya bisa dipegang mulutnya. Ketika dia berkata tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, itu akan membuat dia mau sehari kesehariannya ikut syariat. Salat dia mau, zakat dia mau, puasa dia mau, berangkat haji dia mau. Cobalah tuh, bela-belain coba Bu, haji. Ada banyak orang berpendapat itu mahal, walaupun relatif ya, mungkin bagi orang-orang yang konglomerat mungkin murah, tapi bagi kebanyakan orang kan kata orang mahal. Setelah mahal, udah gitu di sananya diminta untuk capek-capek, berjemur, jalan kaki jauh, tapi tetap orang pada rela ikhlas di sana segitu banyak. Ngapain lagi sih kalau bukan karena iman? Ngapain lagi? Ya. Bismillah Bun ya, nabung, daftar. Kemarin waktu terakhir lagi ada sempat saya ikut kajian fikih, nyampe di bab haji. Ustadznya dia bilang kayak begini. Ini pendapat yang dia yakini ya, dengan dalil-dalil yang beliau sebutkan. Beliau bilang kayak gini, orang meninggal itu ada uang, misalnya dia punya uang ya di rekening. Dia boleh nggak langsung dibagiin ke ahli waris? Mesti dicek dulu, punya utang nggak, betul? Nah, ternyata dia punya 1 miliar, ternyata punya utang 100 juta, maka harus dibayar dulu. Nah sekarang 900-nya boleh nggak langsung dibagiin ke ahli waris? Menurut beliau cek dulu, dia udah haji belum? Karena kalau belum haji dan dengan 900 juta itu sebetulnya sudah sanggup untuk biaya haji, maka bayarin dulu untuk orang badalin hajinya, sisanya baru boleh dibagiin ke ahli warisnya. Jadi pendapat beliau yang menyebutkan bahwa Bu udah nyampe rukun soalnya ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Karena kalau nyampe rukun wajib kan berarti, walaupun ada tambahan bagi yang mampu. Tapi kan termasuk di dalamnya adalah kita berusaha memampukan diri. Nah ini udah mampu, nggak daftar. Jadi daftar ya lah. Walaupun kemarin ketemu Ustadz Adi Hidayat, beliau ngasih nasihat kayak gini buat yang ingin daftar haji. Kan daftar tuh 25 juta ya yang reguler, berangkatnya wah bisa 30 tahun lagi ya, Masya Allah. Beliau bilang kayak gini, memang dengan antrian yang sebanyak ini sekarang, menurut saya, ini menurut beliau nih, menurut saya lebih baik 20 jutanya dibelikan emas, 5 jutanya kamu jadikan modal usaha, buka Taiti kek, buka ST apa, yang selama 20 tahun dipakai usaha, udah gak tahu mungkin kalau Allah tolong jadi sebesar apa. Dan ketika udah 20 tahun usaha, emasnya selama 20 tahun udah naik, usahanya juga bisa jadi udah besar. Setelah 20 tahun, beli langsung yang berangkat haji tahun itu juga senilai. Misalkan kita masuk 25 juta, tabungan kita 26 juta. Habis tuh. Kita dari 1 juta, dari 26 juta potong 25, tinggal 1 juta, aku udah nabung lagi dulu untuk bisa buka usaha, buka apa. Iya sih tetap dapat pahala. Tapi dibilang 25 juta, belum pelunasannya nanti 20 tahun kemudian setelah berangkat. Dibandingin dengan misalkan tadi dijadiin emas sama dia misalkan buka usaha, ya. Bisa jadi tetap berangkat, bahkan kalau Allah mau cepetin, yang tadi reguler butuh waktu 20 tahun untuk antrian, tapi karena dia pakein untuk jadi logam mulia sama misalkan untuk buka usaha, tahu-tahu Allah mudahkan 10 tahun kemudian usahanya sudah bagus besar, pergi berangkat yang haji tahun itu juga, ada aja jalan. Asli di sana banyak ketemu orang yang karena ketemunya ihram ya, nggak ketahuan. Ini teh orang aslinya begitu udah beres, ketemu ngobrol. Ada yang ternyata Raja Batik Pekalongan, nggak kelihatan, punten, udah kan pakai ihram nggak kelihatan kesultanannya gitu, nggak ada yang pakai mahkota, nggak ada yang pakai kalung sakumaha ya, ngeri toko emas di sana ya, kalungnya segede, Insya Allah. Tapi ya
Lihat sekali lagi, yuk kita sudah mulai menganggap mahal bahwa di sini kita ilmu ma'rifat mengenal kepada Allah itu merupakan karunia. Nah masalahnya kita nggak tahu, kita bisa jadi justru baru dekat kepada Allahnya. Ya tadi ada yang harus dengan gelapnya kesedihan, ada yang harus dengan hidup enak misalkan. Jadi kita ngelihatnya gimana? Kalau kepada diri sendiri, terus akhirnya dapat kepahitan, ya udah ini dijadiin jalan tambah dekat sama Allah. Kalau ngelihat orang kok dia hidupnya lebih enak ya, maka ya sudah mungkin dia lebih takwa daripada kita. Kok dia hidupnya lebih pahit ya, sama. Oh ya udah mungkin menurut Allah dia lebih kuat dari saya, makanya dia ujiannya setinggi itu, saya ujiannya lebih ringan karena mungkin dia lebih soleh. Apalagi kita dapati ya Allah dia sholatnya lebih banyak, baik yang sunnahnya lebih banyak, kok ujiannya lebih berat dari kita. Ya udah mungkin kata Allah dia lebih soleh. Jangan ngerasa kebalik ya, giliran kitanya dapat enak ya karena saya soleh. Oh naudzubillah ya, karena bisa jadi istidraj ya. Pokoknya sibuk, standarnya satu lah, tambah dekat sama Allah. Ada yang jualan? Ada yang di sini ininya bisnis jualan? Ada? Angkat tangan. Banyak ya. Saya kalau misalnya izin ditanya, jualannya biar apa? Nah ini kan kudu dilurusin ya. Biar apa? Laris. Ya. Misalkan ya. Ini ada tukang kaos kaki bu. Ini masya Allah sih ya. Dia bilang kayak gini, Pak jualan kaos kaki berapa ini Pak? 10.000. Modal berapa ya? 8.000, 7.000. Ya Allah, 2.000, 3.000 untung satu kaos kaki. Iya betul. Ada yang nyeletuk, Pak mau kaya mah jangan jualan kaos kaki Pak. Jadi koruptor aja kecil Pak. Ya namanya orang asal bunyi ya. Tapi dijawab dengan tenang. Jawabannya kayak begini. Saya dagangannya baru sukses ketika dagangan saya kaos kaki ini dipakai oleh sesama muslimah menyempurnakan menutup auratnya. Dipakai jadi pahala jariah buat saya. Udah mau ada yang beli nggak ada yang beli tetap jadi amal, daripada laku habis dapat secara nominal dapat gede tapi nggak peduli halal haram. Kalau nggak izinin kemakan nggak kemakan tuh duit haram. Lihat yang ketangkap koruptor, kan ada barang buktinya dalam bentuk uang dan tabungannya kan, berarti ada yang nggak sempat kemakan tuh. Mobilnya disita, setelah diingat-ingat lagi, ya Allah itu mobil seumur hidup beli baru dipakai 3 kali. Allah nggak izinin pakai ya gitu. Bahkan sampai ada yang punya sepatu atau punya baju, sampai beberapa tahun ke depan baru lihat lagi, ini ya Allah dulu udah beli nggak sempat kepake. Ya udah bukan rezekinya ya. Jadi udahlah, sibuknya tadi gimana caranya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ketahuan ini bisa jadi kebaikan, tambah dekat sama Allah, udah syukurin yang enak-enak. Kalau udah standar hidupnya itu sok ya, lebih anteng, lebih kalem, lebih tenang, sok atuh mau diapain ya Allah, mangga. Oh dia butuh, nih bantu. Dia suatu ketika malah air susu dibalas air tuba, alhamdulillah lah, ada dosa kali sayanya. Kan udah bantuin dia nggak rugi. Ya kan berbuat baiknya waktu itu bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Coba ditukar satu dunia cinta tapi Allah benci, saya pasti repot. Tapi kan kelakuannya nyebelin, ya, alhamdulillah lah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Jadi jangan sibuk ngapal-ngapalin kelakuan orang. Jeng, tahu nggak? Dia ya aslinya, nggak nyangka tahu. Kompor ya, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Jadi sibuknya kayak gitu aja ya, bismillah. Ada kalanya manusia karena nikmat ia jatuh binasa, dan ada kalanya karena bala, karena musibah ia mendapat karunia sebesar-besarnya, yaitu taufik hidayah dari iman dan ma'rifat, jadi kenal kepada Allahnya. Karena manusia tidak mengetahui mana yang paling tepat untuk kita. Allah tahu nih. Jadi udah bismillah dah, kita sibuk terserah nyerahin kepada Allah. Ingat ya, tapi berserah itu bukan pasrah ya. Bedanya apa tawakal sama pasrah? Pasrah takdir gimana Allah, tapi sambil rebahan gak ngapa-ngapain. Tawakal takdir memang gimana Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Rugi dong udah keluar duit modal ikhtiar maksimal tapi ternyata gak sesuai keinginan. Kan tadi yang paling penting jadi amal soleh, jadi kebaikan. Daripada sekedar keinginan terkabul tapi gak ada yang jadi pahala, pegel doang berarti di dunia. Capek bak-bak ini itu, di akhirat gak jadi bekal apa-apa.
Kan tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, nggak ada. Pintu surga bagi nasabah prioritas itu juga nggak ada ya. Pintu surga bagi yang saldonya minimal 500 juta itu tidak ada juga. Pintu surga bagi yang anak pejabat juga tidak ada. Ya udah, adil kan Allah. Ya udah. Berarti gimana caranya? Suka tidak kaya, punya jabatan tidak punya jabatan, semua bisa bahagia? Bisa. Syaratnya satu, nurut. Udah selesai. Karena punya segala-galanya, nggak nurut, stres asli. Liatin hidupnya. Ya. Gampang ngambek. Orang teh ngambek, aduh ya Allah, sedih ya. Bangun tidur ngambek. Ada sarapan apa mah? Nasi kuning yang di depan, pucet. Saya bilang gitu ya. Tapi dicemilin abis, kan nyebelin ya. Ada yang gitu ya. Macet banget ya sekarang Bogor, menjijikan. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ada yang gitu ya. Ngambek kerjaannya ya. Kadang hiperbola. Dengerinnya juga ikut pegel gitu ya. Insya Allah. Kalian tuh bisa diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan di majelis, kan repot, darahnya di mana-mana ya. Harus dipel. Hiperbola aja udah. Udahlah. Sibuk, ingat nggak? Kan salah satu kalau kita di haji itu kan banyak cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Kan Nabi Ismail itu sebetulnya pernah Nabi Ibrahimnya pulang nemuin Nabi Ismail, tapi Nabi Ismailnya nggak ada di rumah, ketemu sama istrinya. Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Terus cerita, kami selalu kelaparan, selalu kurang, selalu apa. Baik, sampaikan kepada suamimu, kamu ganti daun pintu rumahmu ya. Sampai disampaikan ke Nabi Ismailnya. Ternyata itu perintah dari nabinya, dari ayahnya, untuk mohon maaf menceraikan istrinya. Akhirnya menikah lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ismailnya pergi, pas lagi nggak ada, Nabi Ibrahimnya datang. Kan dulu kan belum ada WA Bu ya. Jadi akhirnya ketemu lagi sama istrinya. Nah, dengan istrinya yang terakhir disampaikan, bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Alhamdulillah kami cukup, nggak pernah kurang, bisa selalu bisa kami syukuri semuanya. Sampaikan kepada suamimu, simpan, jaga daun pintumu itu, daun pintu rumahmu itu, ya. Maka dijelasin ke istrinya, itu adalah ayahku, dia adalah nabinya Allah dan memerintahkan untuk supaya tetap menjaga kamu. Ya, sok atuh. Izin punten ya. Saya ngerti namanya penderitaan orang, penderitaannya beda-beda. Tapi kadang punten. Masa ada orang ngomong kayak gini, tahun 2023 itu sial kok. Sial kenapa? Saya diturunin dari jabatan saya. Ditanya, emang selama 2023 kamu naik jabatan berapa kali? 4 kali, diturunin 1 kali. Bisa-bisanya ngerasa sial ya. Sedangkan ada orang yang seumur hidup gak pernah punya jabatan apapun, ketua kelas juga enggak, tapi gak pernah ngerasa sial. Ada ya kisahnya, izin ya, wanita tuh kadang perjuangannya, dan kita berusaha memahami. Tapi ini pernah kejadian. Datang cerita ke guru kami, dia bilang, rahim saya, rahim saya. Oh, kenapa rahimnya? Iya, harus diambil apa? Sehingga saya tidak punya rahim lagi, Terus apalagi kata dokter, pas dicek semua, iya sekalian dicek. Gimana katanya? Otaknya, otak sih alhamdulillah sehat. Paru-paru, itu juga alhamdulillah ya, karena saya tinggal daerah Bogor, ini kan bersih, pegunungan, apa segala. Kulit juga ada gatal, bentol. Enggak sih, kalau memang di Bogor itu kan airnya bersih ya, jernih, ya memang begitu. Terus lambung, ginjal, ya alhamdulillah saya nggak ada asam lambung, ginjal juga sering minum air putih, airnya bersih jadi juga. Udah pulang, lupa dengan yang tadi ditangisin di awal ya. Jadi kadang kita mungkin cuma sibuk mikirin yang tidak ada daripada yang ada, ya. Sok atulah ya. Yuk nomor 162. Ini pendek, minta tolong dibacakan. Fadhol silakan. Tempat terbitnya berbagai kepercayaan itu dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya. Jazakillahu khairan Ustazah.
Qala al-musannif fi kitabil hikam matali'ul anwaril qulubu wal asraru, tempat terbitnya berbagai nur cahaya ilahi itu dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya. Jadi maksudnya sebetulnya kita punya hati ya, punya nurani kita nyebutnya ya. Karena emang ketika bicaranya secara fisik kita nyebutnya hati itu, kalau di kedokteran nanti dikasihnya lever ya. Tapi kalau di Amerika kita nyebut my heart, itu nggak menuju ke lever tapi menuju ke jantung. Nah di dalam Indonesia bukan heart. Heart diterjemahnya nanti jadi hati, malah jadi pokoknya istilahnya kalau secara fisik mungkin bisa jadi macam-macam. Tapi maksudnya nurani kita itu aslinya menurut beliau adalah alat untuk kita bisa melihat cahayanya Allah dalam hidup kita. Karena dengan akhirnya punya nurani itu kita tahu rem jadinya, Bu. Ya Allah, ini tahu ini bukan punya saya. Dan nanti akan ngasih sinyal setiap kali ada kita melanggar itu. Kata Nabi cirinya dua. Satu, ciri dosa itu dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ulangi. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka sederhana, setiap kali kita ngelakuin sesuatu yang kok ini gelisah, apalagi nggak pengen ketahuan. Makanya orang korupsi kan nggak ada yang pengumuman kan, nggak ada yang update status gitu ya. Karena kenapa? Ya, pasti kesalahan. Ini kadang-kadang punten ya, jemaah cerita minta saran terkait gimana nih saya harusnya resign atau enggak. Emang resign kerjaan dari mana? Ya ternyata mohon maaf di masih institusi yang ribawi ya, masih riba. Maka saya tinggal tanya balik. Menurut Nabi, sesuatu yang bisa jadi dosa itu dua. Satu, akan membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, kamu gelisah nggak kerja di situ? Ya kalau jujur setelah tahu hukumnya, gelisah sih. Ya sudah, karena kalau memang kerjaan kamu kebaikan, contoh dia kerja di lembaga zakat, kira-kira bakal nggak datengin orang untuk bertanya, saya harus resign atau enggak ya? Kan nggak mungkin juga. Ini dengan kamu nanya kayak gitu aja berarti kan ada kegelisahan di hati. Jadi ya sudah. Sehingga kamu datangnya mengharap saya ngomong apa tuh? Kamu nyari kebenaran atau pembenaran? Kalau bicara kebenaran, saya yakin kamu juga udah tahu hukumnya. Tapi kalau nyarinya pembenaran, ya saya nggak bisa membenarkan sesuatu apapun. Tapi kalau pengen sama-sama cari solusi, hayu. Iya, saya kalau resign nggak ada tempat misalkan untuk misalkan usaha apa misalkan bidangnya, sukanya di media, saya jago iniin kamera, memang hobi. Ya udah, ini kawan saya dia lagi nyari tim media, pengen bikin produksi YouTube misalkan, saya sambungin ya kerjaan ya, itu nyari solusi silahkan. Tapi kan kadang orang aslinya tuh udah tahu dia mesti apa ya. Cuman ya memang perlu dikuatkan. Memang nggak bisa langsung seketika haram kamu, neraka kamu ya. Mereka saya yakin lah udah baca lah. Dan sekarang semua udah bisa berhukum, Bu. Hukum di Google banyak, tinggal dicari. Bahkan sampai bisa berfatwa. Tapi kan kalau kalau Google kan nggak bisa ya, namanya robot ya, bukan manusia, nggak bisa nyentuh pakai hati. Ya udahlah, kita mengambil hikmah aja. Nah alatnya tadi ya, nurani. Jadi sederhana, ketika kita ngelakuin sesuatu yang Allah nggak suka, itu sebetulnya pasti juga, bahkan termasuk izin. Kok yang kawan-kawan di sana yang punten ya dugem, ya ketika dugem juga jelas ada obat-obatan, minuman keras, lawan jenis yang bukan mahram. Tapi ketika orang mabok ini ditanya, bro kapan nikah? Nantilah, cenah. Rencananya nanti aja. Ya udah, target ke depan gimana? Ya tahun depan kita buka bisnis baru. 10 tahun ke depan gimana? Ya mungkin kita udah punya perusahaan sendiri. 20-30 tahun ke depan gimana? Ya udah nikmatin lah, pengen istirahat di rumah dikelilingi anak cucu. Nikah aja belum, bercanda kan? Ya udah kalau gitu tinggal nikah aja. Nih keliling perempuan sekeliling lagi pada joget tuh tanpa busana. Saya malah dikatain, gila kali lu ya, masa gue nikahin kayak begini, masa gue jadiin yang kayak begini ibu dari anak-anak gue. Dia bilang gitu, lagi mabok demi Allah ya. Jadi secara nalar dia juga bisa mikir. Iya, dia senang tuh di situ, joget-joget, mohon maaf minuman, mohon maaf lawan jenis yang bukan mahram. Tapi ketika akhirnya bicaranya adalah untuk masa depan di mana dia pengen kebaikan bagi anak-anaknya, dan dia tahu standar kebaikan itu apa. Kebayang kalau misalkan punten, mohon maaf, ya anaknya mau diajarin apa kalau nikahnya sama yang punten, mohon maaf. Walaupun suatu saat hidayah bisa datang ya.
Tapi yang saya iniin itu adalah itu keluar dari lisan orang yang mabuk gitu, yang katanya akalnya lagi tertutup. Nah, akal lagi tertutup kan berarti yang ngomongnya mungkin cuma nuraninya aja. Kalau mau jujur ditanya, sampai kita teh jujur ya, hidup ngejar hawa nafsu. Misalkan dia seperti orang-orang di sana party terus setiap hari, jujur mau sampai kapan? Kebayang gitu kita udah umur 70 masih gigian. Datang ke tempat dugem teh sambil bawa tongkat, aku mau joget, misalkan gitu. Mana narkobanya, kan masih pantes ya. Dia bilang iya juga ya, pasti harus berhenti sih. Entah kapan ya belum tahu, tapi yang pasti nggak sekarang katanya kan. Tapi kan dia tahu gitu suatu saat harus berhenti, nggak pengen selamanya. Jadi ya Masya Allah. Jadi aslinya itu kita punya aset itu dalam diri kita untuk mengetahui mana boleh, mana tidak boleh, mana yang bikin kita tambah baik. Nah itu jangan dibiarin tumpul. Apa yang bikin tumpul tadi? Tiap kali bikin maksiat tidak segera ditobati. Ya. Ibarat gini lah, setiap kali kita masih dalam ketaatan, berbuat yang gak baik, jangankan zina, ngeliatin orang cantik aja bisa ngerasa bersalah dia, nunduk udah dia nggak berani. Ya, karena ngerasa aduh itu bukan hak saya untuk saya lihat. Ada yang sampai segitunya, ya. Tapi ketika misalkan maksiat tidak ditobati, ibarat si nurani itu fungsinya setiap kali kita maksiat tuh nyala kayak jam waker, kenceng banget. Saking kencengnya kan pasti kita matiin, karena kalau nggak berisik, ya. Batin kita berisik, jiwa kita berisik untuk mengingatkan. Tapi setiap kali maksiat nggak ditutup dengan tobat, maka ibarat ya sudah. Waker hati kita tuh dilemparin ke sumur, dikasih satu cangkul tanah. Bahasa maksiat lagi nggak ditobatin lagi, dikasih satu cangkul tanah lagi. Maksiat lagi dan tidak ditobati lagi, maksiat lagi tidak ditobat, dikasih secangkul tanah lagi. Sampai lama-lama mulai yang tadinya berisik jadi mulai nggak kedengeran. Ketika udah mulai nggak kedengeran, ya udah ntar apalagi tertimbun lagi sampai benar-benar nggak ada bunyi sama sekali. Akhirnya dia lost way udah. Tapi dalam secara manusia dia tahu mana yang harusnya boleh, mana yang harusnya tidak, itu dia udah ngerti. Bahkan kalau dia belum ngaji, tanya orang ateis, ada orang handphone ditaruh di meja, tiba-tiba dirampas kayak gini, dia akan sepakat itu adalah pencurian dan perbuatan tidak baik. Gak bertuhan. Menangnya kita dari mereka, kita punya syariat. Jadi standar baiknya itu bukan menurut manusia, tapi menurut Allah. Sehingga akhirnya contoh, di Thailand ada perjudian, karena bagi mereka bukan maksiat. Kalau ada orang handphone diambil, ya dia sadar itu kemaksiatan, kezoliman. Tapi dia buka usaha judi, misalkan orang datang yang gak saya paksa, menang juga saya bayar, saya zolimnya belah mana? Bagi dia kayak gitu. Termasuk mohon maaf, di sana ada Laura, lanang ora, wadon ora, ya, banci, lady boy, atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Sama bagi saya, bagi mereka itu bukan dosa. Dokternya saya bayar, dokternya senang hati, saya sukarela. Kalaupun saya setelah operasi jadi setengah perempuan, saya jual diri, pelanggan saya nggak ada yang saya paksa. Saya jujur, saya setengah laki, setengah perempuan. Dia dengan sukarela pengen bayar, dan sama-sama naksir, nggak suka, tinggal saya blok ininya, medsosnya. Jadi saya zolimnya belah mana? Yang penting saya berbuat baik kan. Jangan heran ketika kita misalkan ada kesempatan ke sana, terus mendapati ini paginya pergi ke kuil misalkan, ibadah menurut kepercayaannya, tapi malamnya mohon maaf menjajakan diri, ada. Setiap pekan transfer uang ke mamahnya, tapi kerjaannya menjajakan diri, ada. Karena itu dia tadi, yang penting berbuat baik kan. Nah kita kan gak boleh asal berbuat baik, karena baiknya gak boleh pakai standar kita, standar Allah, itulah syariat ya. Dan sekalinya ikut syariat baru barokah ya. Kalau misalkan ikut standarnya kayak gitu terus, yang penting saya baik, tapi baiknya standar manusia bukan standar Allah, ya itulah yang terjadi. Banci banyak di sana. Dan terakhir baru dapat info ya izin, RUU pengesahan pernikahan sesama jenis baru dilegalkan kemarin, disahkan di Thailand. Di Thailand, bukan di Indonesia. Bukan, di Thailand ya. Baru disahkan. Jadi di sana sudah boleh tuh menikah misalkan ya perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Alhamdulillah ya.
Wallahu a'lam bishawab. Pas 10.30 kita kembalikan dulu kepada MC kita. Silakan kalau ada sesi yang ingin ditanyakan atau saya dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol. Alhamdulillah, yang tadi dibawakan oleh jurusan kita. Untuk itu, bidadari ada yang bertanya? Iya, nggak apa-apa kok Karo. Mohon doanya. Bismillah. Ada tiga pertanyaan saya. Ya, bismillah. Kalau rukun Islam itu kan mulai dari syahadat yang merupakan administrasinya orang Muslim. Nah, sekarang kita kan banyak Islam keturunan, otomatis beragama Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu bagaimana? Apakah sudah termasuk Islam atau belum? Sekarang pertanyaan dari Ibu Alimanyani yang sekarang sedang menonton Kalam TV live di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah ya. Yang saya tahu tidak harus syahadat lagi karena dia memang ya sudah terlahir dalam keadaan Islam. Dan memang beberapa sahabat seperti dulu Umar bin Khattab itu kan bersyahadat di hadapan Nabi ya. Kalau bahasa sekarangnya berarti kayak mu'alaf gitu ya. Nah, tapi anak-anaknya beliau, Abdullah bin Umar, Hafsah, saya sih sejauh mengaji kitab hadis nggak pernah nemuin mereka bersyahadat untuk ikrar masuk Islam sebagaimana orang dari di luar Islam masuk ke dalam Islam ya. Kalaupun ada hadis yang menceritakan tentang sejatinya fitrahnya manusia itu adalah ya muslim, tapi ayah dan ibunya yang menjadikan dia beragama lain. Nah, ini ayah dan ibunya sudah muslim, dia terlahir di keluarga muslim. Kalaupun dirasa harus mengucapkan, kan sejatinya di dalam sholat juga kan ada kalimat syahadat. Ketika tasyahud misalkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ya. Bahkan waktu pulang dari yang di Thailand pun saya tanya ke ustadz, semuanya ngejawab sama pertanyaannya, saya tuh harus syahadat lagi atau enggak. Tapi dia begitu mengetahui ayah saya sudah mualaf dari nikah sama mami juga dari lahir sudah muslim, jadi disebutkan ya nggak perlu syahadat lagi, taubat nasuha aja, hijrah istiqomah, dan setelah hijrah istiqomah ya. Wallahu alam, yang saya ketahui seperti itu. Jadi tidak perlu ikrar syahadat yang misalkan kayak kemarin sempat di masjid ini ya, kita di sini sempat ada yang syahadat diucapkan di hadapan dengan ada para saksinya juga. Yang saya ketahui tidak harus syahadat lagi. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Dan lagi ada yang mau tanya lagi? Satu pertanyaan sedikit mah. Tadi saya terkulik dengan standar Pak. Dengan apa? Standar kebaikan. Iya. Kalau kita lihat kan memberikan Tuhan kan dalam agama apapun atau sebelumnya memberikan itu kali baik. Betul. Saya berpikir mungkin tadi saya bilang bahwa dia memperoleh uang itu kan dari manusia. Iya, tidak benar. Iya. Siap. Baik, Yusilah. Ya, tanya gitu ya. Tadi kita bicara dengan contoh-contoh yang ada di luar Indonesia. Kita akan dapati misalkan ternyata ada ya orang yang ternyata tidak Islam tapi sedekahnya lebih banyak dari kita. Ya, deh. Mungkin kalian juga ada yang kenal, punya kenalan orang yang di luar Islam tapi lebih ramah, lebih nggak pernah ngambek, lebih banyak sedekahnya. Nah, di luar negeri juga ternyata ada orang sedermawan mungkin ya, lebih dermawan mungkin daripada kita sendiri yang ngakunya sudah berislam dari lama. Tapi dia bisa lebih dermawan. Maka terus gimana? Maksudnya tadi adalah
Jadi kalau bicaranya kebaikan yang nyambungnya nanti nyampe ke akhlak, itu dalam Islam ada runtutannya. Contoh, kita bicara kebaikan kan itu sebetulnya kan bab akhlak ya. Nah, akhlak di dalam Islam teh yang saya tahu ibarat pohon mah dia jadi buahnya. Maka kan buah nggak tiba-tiba ada, pasti ada akarnya, pasti ada batangnya. Dalam Islam jelas akarnya akidah, tauhid, menancap. Setelah beriman kepada Allah, yakin tidak ada yang bisa mencelakainya tanpa seizin Allah, rezeki dari Allah. Maka batangnya apa? Rela tingkah laku dan kesehariannya ikut syariat. Syariat yang jadi batangnya. Rasul akhlaknya mulia, baik, jelas baik, luar biasa. Tapi apakah beliau jadi baik gara-gara ya ikut seminar-seminar? Enggak. Tapi beliau jadi baik karena tauhidnya benar, akidahnya terjaga, berarti akarnya benar, syariatnya juga dijaga, baru nanti akhlaknya mulia. Terus gimana nanti kalau misalkan ternyata sekedar berbuat baik? Efek sampingnya ya seperti orang-orang yang mohon maaf ya Bu, di negara-negara yang bunuh dirinya paling tinggi, contoh Jepang, Korea, mungkin sopan, mungkin baik, tapi karena berbuat baiknya bukan belajar akhlaknya, bukan dari akidah yang dijaga dan syariat yang dijaga, makanya setiap kali ada masalah gampang stres Bu, gampang bunuh diri. Coba lihat kadang orang-orang kita mah Bu, atau orang-orang soleh terdahulu gitu, masalah lebih banyak, pahala lebih banyak, ujian lebih berat, dosa lebih sedikit, tapi nggak pernah ada satupun yang ngeluh, sibuk ya bersyukur, sibuk ya berbuat baik ke orang lain. Sedangkan mungkin di zaman sekarang nikmat banyak, ada satu yang nggak ada, bisa bela-belain pengen mati, itu bunuh diri. Ya, pernah baca majalah mahasiswi di Singapura usia 20-an loncat dari apartemen lantai 14, meninggal di tempat karena begitu dibaca buku hariannya, buku diarinya, karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh, ada. Ketika ditanya kenapa bisa kayak gitu, oh Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Buat apa saya dicaci maki kayak gini, mendingan saya mati daripada dicaci kayak begini. Karena bagi dia hal paling membahagiakan adalah penilaian makhluk, dia dihujat, dia mendingan mati daripada dihujat. Hingga akhirnya apa efek sampingnya? Ya itu dia, kalau standar baik, sekedar baik, tapi tidak didapat dari akidah yang benar, syariat yang dijaga, akhirnya juga jadi gampang stres. Makanya mereka punten Bu, sekaya-kayanya perempuan di sana atau setengah perempuan setengah laki-laki yang jual diri, udah punya apartemen, udah punya mobil berapa unit, masih pada stres. Ini itu kurang apa segala. Enggak setenang punten. Kadang punten perhatiin aja ke daerah, ada yang jaga masjid, gaji sebulan cuma 400.000, tapi kalem di masjid, tenang, adem, ayem. Allah tidak biarkan hatinya punya keinginan terhadap sesuatu yang tidak perlu. Jadi dia nggak pernah silau dengan pengen punya handphone bagus, mobil mewah, sepatu atau tas bermerek. Tenang Bahagianya dari mana? Asal dia tiap hari bisa azan, bersihin masjid. Ada yang bisa bahagia hanya dengan itu doang. Sehingga akhirnya tadi berbuat baik harus dengan standar Allah maksudnya. Karena kalau sekedar berbuat baik ya pakai standar manusia, ya kayak tadi nanti orang jadi kayak Robin Hood Bu. Nggak apa-apa dong saya nyuri, kan nyurinya buat kebaikan. Nah, jadi serba dalih gitu. Nggak apa-apa dong saya berzina, kan saya sama dia sama-sama naksir, nggak pernah ada yang dizolimi. Saya juga nafkahin dia meskipun nggak saya nikahin. Jadi semuanya serba gitu kan. Nah, itulah pentingnya syariat. Berarti kalau misalkan ada orang yang dia belum, atau uangnya haram, apa berarti jadi nggak boleh berbuat kebaikan? Ya kita nggak ngelarang sih. Dan akhirnya dia memang tetap, dia sedekah misalkan ke orang yang kelaparan di pinggir jalan. Yang kelaparan di pinggir jalannya juga tetap dapat manfaat dari nasinya. Dan halal nasinya itu bagi dirinya, nasi kotaknya. Tapi kan ruginya, kasihannya itu adalah, kan untuk supaya amalan diterima itu syaratnya 2. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Nah ini niatnya udah benar nih, tapi caranya benar, berarti belum tepat. Karena ibaratnya jadi sama aja kayak, saya niatnya benar nih, pengen tambah soleh sama Allah. Gimana caranya? Tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat, kan gak bisa. Niatnya udah benar pengen tambah takwa, tapi caranya salah, gak ngikutin yang seharusnya. Tadi misalkan sholat subuh 6 rakaat, jadi mungkin pahala niatnya dapat pahala. Dan Allah juga gak mungkin menyia-nyiakan. Makanya kadang ada orang yang dia non muslim tapi banyak sedekahnya, Allah bikin dia jadi kaya luar biasa. Karena memang yang saya tahu, yaitulah
kalau kita beriman, ada balasan tuh nanti dua. Ada yang dibalas di dunia, ada yang di akhirat. Kalau yang tidak beriman, ada yang ya sudah dibalasnya di dunia saja. Ya dia sehat, dia manfaat, dia kaya, di akhiratnya kan udah dibalas semua di dunia. Makanya jangan heran sama misalkan ternyata kok kayaan yang gak sholat ya. Ya alhamdulillah standar bahagia bukan kaya. Standar kemuliaan juga belum tentu tentang bicara kekayaan saja. Koruptor juga pada kaya tapi gak pada terhormat. Kita sendiri benci gitu istilahnya. Jadi ya mudah-mudahan ya hidayah itu datang. Alhamdulillah dia udah berbuat. Bukan berarti dasar rugi kamu berbuat baik, mendingan saya dong nggak sedekah tapi yang penting udah sholat. Udah ya udahlah sama-sama aja. Yang udah sholat jangan mau kalah sedekahnya dengan yang non muslim. Yang masih belum muslim sedekahnya udah banyak alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan selalu kita doain, mudah-mudahan suatu saat hidayah masuk. Udahlah sama-sama jadi kebaikan. Enakan damai, nyaman. Ada yang tidak baik, nasihati, dakwahi, koreksi, doakan. Yang penting jangan berantem mulu. Kalau mau berantem ya udahlah doain Palestina aja lah itu. Ya, saudara-saudara kita masih dizolimi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, semuanya sudah dijawab di depan kata waktunya. Sebelum doa, mau tidak dari kain kafan, asal kain kafan yang sudah besar nanti bisa diambil. Kain sama kain kafan sama tadi isinya mah putih, kain kafannya putih. Oh ya besar. Oh bisa mesen melalui Samara. Iya, Samara dakwah melalui kain kafan ya sayang. Satu set kain kafan itu 350.000. Kain kafannya tetap warna putih, bukan warna ungu ya sayang. Ada yang tanya, kain kafannya warnanya ungu ya? Gak mungkin ya sayang. Mungkin kayaknya begitu saja ya warnanya ungu. Yang sudah besar boleh dibacakan Ibu MC silakan. Yang sudah besar ya Bu Tina Sertika, Bu Ainul Thailand, Bu Ainul Thailand ada nggak yang baru saya disebutkan? Bu Tika Sertika nggak ada. Bu Sri Suharyati ada. Bu Yunia dari Cimahi dan Ibu Titin Sumarudin. Bu Yunia ada? Bu Titin sudah ya sudah bayar ya saya. Iya nanti diambil ya saya ya. Alhamdulillah Masya Allah. Tapi dari mau pesan lewat petugas atau apa itu. Juga tidak dari sebelum doa mau dulu. Belum ini wanginya sudah ini. Tidak dari terus juga ya. Alhamdulillah nanti kita bersajian. Sama disuguhkan dengan ada hidangan soto ya. Soto mie. Masya Allah. Sodakonya itu Masya Allah. Makanya mudah-mudahan Alhamdulillah. Ini kajian yang ini tiap Kamis di BNR di Bogor. Allah nanti kita kebagian semuanya insya Allah kita menikmati soto mie. Amin. Mudah-mudahan ya berinfak sodako soto mie itu menjadikan wasilah Allah dan dalam segalanya mudah-mudahan sore nanti. Amin. Ada yang zam-zam dan kurma ya? Tasbih sama ada itu jajanan Oh Masya Allah. manis-manis itu. Berkah hari ini yang hadir hari ini Masya Allah berkah. Mudah-mudahan cukup ya. Insya Allah kebagian ya, tapi tidak usah berebutan Insya Allah kebagian. Alhamdulillah kita doakan Iya. kita Itu. doakan Ustaz Muhammad dan kami dengan doa Allahumma barik lahu fima razaqtahu. Amin ya Allah. Ya Allah berkahilah rezeki yang telah Kau berikan kepada Ustaz Muhammad dan Guru Andi. Ampunilah segala dosanya dan sayangilah mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Sebelum ditutup kita doa dulu ya. Pembagian dulu sebelum tutup doanya. Panitia tolong dibantu ya. Panitia tolong. Iya, insya Allah. Nanti tutup doa ini ya, lagi ada bagiin ini dulu. Terima kasih kembali. Ini ya habis kajian di Bogor lagi ada pembagian tasbih sama kain kafan nih, Masya Allah. Jangan beli baju buat dunia terus, udah beli baju buat meninggal belum?
untuk umum tiap Kamis, bukan tasbih kain. Jadi ini lagi jadi ini di bagian tasbih buat zikir, sama ada yang lagi bagian kain kafan. Bogornya di BNR, Bogor Nirwana Residence. Sumedang segera insyaallah. Pontianak juga mudah-mudahan bisa kesana lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi segera juga insyaallah. Semarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taiwan, di Solo mudah-mudahan bisa tahun ini ya. Kamis tiap jam 9, 2 pekan sekali. Kode ini saja ya, jangan pakai Pak Hajian karena yang kongko biasa ini. Palembang juga segera mudah-mudahan insyaallah. Ya Allah yang baik banget. Purwakarta udah pernah makan marangi juga di sana. Tanah Oni apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh segera mudah-mudahan insyaallah. Ya udah kedaftar ini nanti sore kau berangkat ke Cirebon dari ke Brebes. Amin. Doa utang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Sarparung kontak ke ini aja, ke Kodio mungkin atau Teh Dinda. Catatan apa kajiannya? Alhamdulillah dekat BNR ya. Amin insyaallah kok. Yang utang itu ada di doa zikir pagi petang al-masurat kok. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing juga disampaikan dalam hati. Allah pasti mendengarnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan majelis ini tempat kami banyak mengingat-Mu. Jadikan majelis ini wasilah kami mendapat hidayah dari-Mu dan menjadi hamba yang berbeda, jadi hamba yang banyak mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang ada di dalamnya ya Allah, yang mau repot menjadi wasilah diadakan majelis ini. Balas mereka dan seluruh panitianya dengan balasan terbaik ya Allah. Juga berikan balasan kepada seluruh jemaah yang telah hadir, merelakan waktunya, ongkosnya, bensinnya, energinya. Berikan dengan balasan terbaik ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya berusaha untuk menggapai ridho-Mu ya Allah.
Jangan biarkan kami wafat ya Allah dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat ya Allah dalam keadaan tobat-tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang lemah, lagi jahil, fakir dan juga zolim. Namun kalau tidak memohon kepadamu, kepada siapa lagi kami bisa menghibah ya Allah. Jika tidak memohon kepada ampunan-Mu, kepada siapa lagi dosa-dosa kami bisa terhapuskan ya Allah. Ya Allah, juga hadirkan seluruh jamaah yang hadir di sini kelak di tanah suci-Mu ya Allah. Undang seluruhnya bisa menunaikan ibadah haji, undang seluruhnya bisa menunaikan ibadah umrah ya Allah. Jadikan kami tamu-tamu-Mu yang Kau undang ke Baitullah ya Allah. Dan ya Allah, bagi guru kami yang sedang berwilayah beberapa hari yang lalu ya Allah, anugerahkan usia yang barokah, keturunan yang solih-solihah, amal soleh yang diterima, diberikan akhir yang husnul khatimah ya Allah. Dan dijaga ya Allah selalu keimanannya, hidayahnya, keistiqomahannya, kekonaahannya ya Allah. Anugerahkan kepada dirinya segala berkah, rahmat dan yang Kau limpahkan terus kepada beliau ya Allah. Juga kepada seluruh jemaah yang hadir, yang juga Kau tambahkan usianya tambahkan dalam keberkahan ya Allah. Ya Allah, juga kepada seluruh jamaah yang sedang Kau uji sakit, Engkau yang punya kuasa untuk menyembuhkan ya Allah. Kami mohonkan kepadamu, angkat penyakitnya ya Allah, agar kami bisa sama-sama beribadah, beramal soleh dengan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Ya Allah, juga kepada yang sedang diuji dengan berbagai macam masalah, Engkau yang maha kaya ya Allah. Lunasi hutang-hutang mereka ya Allah, lunasi segala permasalahan keuangan mereka ya Allah. Anugerahkan rezeki yang halal dan barokah. Pertemukan kami dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Dan ya Allah, jadikan setiap malam kami bisa bangun menunaikan salat tahajud ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan, jauhkanlah kami dari hati yang malas untuk beribadah dan bertobat ya Allah. Kami mohon juga kepadamu, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi mereka ya Allah. Maafkan kami belum bisa berbuat banyak bagi mereka ya Allah. Dan jadikan syahid dan husnul khatimah kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Anugerahkan hidayah kepada kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir dan juga zalim, memohon kepadamu satu-satunya Rabb ya Allah, yang punya kuasa mengabulkan seluruh doa-doa kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafizahillah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bidadari-bidadari Samara yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan kurangnya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan, dikoreksi, dan dinasihati terus sayanya. Dan jika ada kebaikan, semuanya pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Nah, kayak saya kembalikan kepada Ustazah MC kita. Saya izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, mohon maaf lahir batin ya.